Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Dan harus selalu gembira ya. Kalau kabar kalian seminggu kemarin gimana? Kak Dwi berharap semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, kita harus tetap semangat dan beriman kepada Tuhan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Benar nggak Kak Michelle? Iya, benar dong. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang menang atas segalanya. Benar nggak Kak Michelle? Benar. Nah, supaya kita tetap semangat, ayo kita bangkit berdiri, kita sama-sama mulai ibadah kita. Kita pujikan lagu Ku Menang bersama-sama dengan semangat. Musik! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu sepanjang malam hingga hari ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang gembira mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kak Dwi, tadi lagunya ada bilang ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Wah, hebat ya Tuhan Yesus berkuasa untuk mengalahkan setan. Benar sekali Michelle, tentu saja. Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya mengalahkan, tetapi Tuhan Yesus juga bisa mengusir roh jahat dalam bentuk apapun. Nah, di Alkitab juga pernah loh diceritakan ada satu perikop yang mengatakan Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Kamu pernah nggak dengar ceritanya? Pasti kamu pernah baca ya? Pernah sih, tapi boleh nggak Kak Dwi ceritakan dengan adik-adik yang ada di rumah ini? Oh boleh, jadi Kak Dwi akan ceritakan buat Michelle sama adik-adik di rumah ya. Oke, tapi jangan lupa siapkan Alkitabnya dulu. Semua udah pegang kan Alkitabnya? Kak Michelle, kita berdoa aja ya Alkitabnya ya. Ya. Nah, oke. Di perjanjian baru di kitab Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29 kita baca bersama-sama ya. Ayo, Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai 29. Yuk kita baca bersama-sama. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka.
Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Nah, tadi kita sudah sama-sama baca firman Tuhan, tapi Kak Michelle, sebelum Kak Dwi cerita lanjutannya, boleh nggak Kak Michelle ajak teman-teman dulu, adik-adik yang di rumah, untuk memberikan persembahan dulu? Oh iya Kak Dwi, yuk adik-adik yang di rumah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan atas rasa syukur kita atas berkat-berkat yang sudah Ia berikan kepada kita. Nah, adik-adik, kalian bisa kumpulkan di rumah atau bisa scan QR code di bawah ini. Dan yang masih kecil boleh minta tolong papa mamanya ya. Yuk sambil kita pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
Yuk adik-adik, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu memberi berkat kepada Papa dan Mama. Pagi hari ini, kami memberi persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kak Dwi, yuk ceritanya dilanjut dong. Oh, oke. Eits, tapi sebelum lanjut, kita berdoa dulu ya. Tadi kita belum berdoa loh untuk firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Kasih Yesus, terima kasih buat hari ini. Yang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah bacakan di Markus pasal berapa ya tadi? 9 ayat 14 sampai 29. Aduh, Kak Di ngetes Michelle. Dan ternyata Michelle ingat. Adik-adik di rumah juga ingat kan? Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Nah, setelah peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Tuhan Yesus kembali bersama dengan 3 orang muridnya. Coba, siapa 3 orang muridnya itu? Ayo Kak Michelle, tadi di Alkitab ada kan? Ada Siapa aja? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sip, pintar Kak Michelle. Betul adik-adik, jadi Tuhan Yesus bersama 3 orang muridnya, ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian mereka menghampiri murid-murid yang lain, dan di sana Tuhan Yesus melihat murid-murid yang lain itu sedang bersama orang banyak dan beberapa ahli Taurat. Nah, tetapi mereka nampak kebingungan, mereka nampak gelisah. Kenapa ya? Ternyata mereka sedang dihadapkan pada seorang anak yang kerasukan roh jahat. Nah, di situ murid-murid Tuhan Yesus yang lain tidak bisa mengusir roh jahat itu dari si anak kecil ini. Nah, anak ini dirasuki oleh roh jahat itu sejak dia kecil. Nah, sejak dia kecil sehingga roh-roh jahat itu membisukan anak ini. Jadi anak ini tidak bisa ngomong. Nah, kasihan ya, dia nggak bisa ngomong. Nah, kalau roh jahat itu sedang menyerang anak kecil ini, tiba-tiba tubuhnya bisa kejang-kejang, bisa berguling-guling, bisa terlempar ke sana kemari. Bahkan roh jahat itu memang benar-benar jahat loh. Kenapa? Anak kecil ini suka diseret ke dalam api atau terkadang dimasukkan ke dalam air, ingin dibinasakan. Serem ya, kasihan ya Kak. Iya, serem. Nah, di situ anak ini merasa sedih nggak orang tuanya? Ayahnya sangat sedih. Nah, ketika Tuhan Yesus mendapati dan melihat anak itu, ayahnya meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Ayahnya kepengen supaya anak ini dibebaskan dari roh jahat. Lalu ayahnya minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tadi kita baca di mana? Di ayat yang ke-22. Coba kita baca ya. Dibacakan ya. Ayat yang ke-22. Kita baca. Atau Kak Michelle dia boleh yang baca? Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, terima kasih ya Kak Michelle sudah dibacakan. Tadi di ayat ke-22, ayah si anak itu bilang, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kemudian ayat 23 ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Terkesan apa? Ayah anak ini seolah nggak yakin kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan loh. Karena dia tadi lihat muridnya loh nggak bisa menyembuhkan, nggak bisa ngusir roh jahat. Lalu ada keraguan di dalam diri ayah si anak ini. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menjawab. Di ayat ke-23 lanjutannya ya. Coba Kak Dwi bacakan.
tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi apa artinya? Jika kamu percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, maka Tuhan Yesus dapat menyembuhkan nggak, Kak Michelle? Bisa. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ayah anak ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh dia meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Dia percaya. Dia bilang dia percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dia minta tolong supaya anaknya ini disembuhkan, supaya roh jahat itu diusir dari tubuh anaknya. Nah, lalu apa yang terjadi? Coba, kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya Kak Michelle menyembuhkan? Mau. Benar sekali. Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh kasih. Dia mau menyembuhkan anak itu. Lalu Tuhan Yesus menghampiri, dan ketika Tuhan Yesus melihat anak itu, nah, tiba-tiba saja tubuh anak itu berguncang-guncang kembali. Lalu tubuhnya terpelanting dan sampai dia berguling-guling lagi ke tanah. Roh jahat itu seolah-olah menantang. Dia gak mau keluar dari tubuh anak itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus sanggup mengusir roh jahat itu? Pasti sanggup. Tuhan Yesus menyuruh roh jahat itu dengan tegas untuk keluar dari tubuh anak kecil itu. Dan apakah roh jahat itu keluar? Roh jahat itu takut kepada Tuhan Yesus dan dia keluar dari tubuh anak itu. Meskipun sebelum keluar, tubuh anak itu dibuat tersiksa, harus berguling-guling di tanah. Tapi ketika roh jahat itu dengan marah dia keluar dari tubuh anak itu, maka anak itu seketika diam tergeletak di tanah. Apakah dia mati? Mati enggak ya Kak Michelle? Enggak dong. Betul sekali. Tadi di Alkitab diceritakan ketika Tuhan Yesus memegang anak itu, maka anak itu bangun dan anak itu menjadi sembuh. Bayangkan ya, luar biasa ya Kak Michelle. Nah, jadi sejak kapan tadi anak itu dirasuki oleh roh jahat Kak Michelle? Sejak kecil. Betul sekali. Sejak kecil, bayangkan ya, kasihan ya. Sejak kecil dia dirasuki oleh roh jahat. Setiap kali roh jahat itu menyerang, anak itu harus tersiksa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu, Tuhan Yesus mengalahkan roh jahat itu, anak itu menjadi terbebas, anak itu menjadi sembuh dan menjadi baik kembali seperti layaknya anak-anak yang normal pada umumnya. Oh, jadi hebat ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang Hebat. hebat, betul sekali. Jadi sebanyak apapun roh jahat itu pergi ketika Tuhan Yesus mengusirnya, menyuruh pergi, maka dia pergi. Luar biasa ya. Wah, serem ya roh jahat itu, menakutkan ya. Eits, jangan takut. Sekarang kita gak perlu takut lagi Kak Michelle. Sebab belajar dari cerita Tuhan Yesus mengusir roh jahat tadi, sekarang kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Tuhan sanggup mengalahkan bahkan mengusir segala setan. Jadi hanya di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita dapat mengalahkan roh jahat. Jadi kalian jangan takut lagi. Kalian belajar untuk mengalahkan rasa takut kalian. Kak Michelle pernah takut enggak? Pernah dong.
Kak Dwi juga pernah, itu manusiawi. Nah, bagaimana supaya rasa takut itu tidak menguasai kita? Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup mengalahkan setan. Nah, Kak Michelle ingat gak lagu? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada Kemenangan. Yes, betul. Jadi kalian boleh ingat pujian itu kan sering kan dinyanyikan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Gimana kalau kita nyanyikan bersama-sama supaya adik-adik yang di rumah juga selalu ingat bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita akan dapat kemenangan. Yuk kita nyanyi, music. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, tadi kita sudah pujikan dalam nama Yesus ada kemenangan, dan itu membuat kita selalu ingat yang pertama, kesimpulan kita adalah apa? Kuasa Tuhan lebih besar dari Roh jahat. roh jahat, betul. Yang kedua, Tuhan memberi kita kuasa untuk mengalahkan roh jahat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong dan melindungi kita. Nah, jadi kita nggak perlu takut lagi karena kita punya Tuhan yang hebat, berkuasa, dan sanggup menolong kita, memberikan kita kemenangan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang Percaya. percaya. Tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Markus pasal 9 ayat 23. Yang B adalah apa Kak Michelle? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Betul. Kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu bisa dijadikan ayat hafalan loh ya Kak Michelle. Iya. Boleh adik-adik, kalian boleh catat di rumah Markus pasal 9 ayat yang ke-23b sebagai ayat hafalan kita hari ini supaya kita selalu ingat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak bagi Kak Dwi, tidak bagi Kak Michelle, juga tidak bagi kalian semua. Kita semua yakin bahwa bersama Tuhan semuanya menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekalipun kalian masih kecil, pasti kalian bingung ya, gimana caranya mengalahkan roh jahat? Nah, mungkin ketika kita masih kecil, yang kita kalahkan adalah apa sih Kak Michelle? Rasa Takut. takut kita. Rasa takut kita itu kalau menghantui kita terus-menerus, itu akan membuat kita tidak damai sejahtera, menjadi kita takut terus. Lalu kita lupa kalau kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup menolong dan melindungi kita. Jadi kalian belajar mulai sekarang untuk mengalahkan rasa takut dengan cara apa Kak Michelle? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa
berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolonglah aku supaya aku tidak takut lagi, supaya aku mempunyai keberanian. Oke? Setuju Kak Michelle? Setuju. Sekarang Kak Michelle masih takut nggak? Udah enggak dong. Kalau takut, kita harus ngapain tadi? Berdoa. Oke. Wah, terima kasih ya buat ceritanya Kak Dwi. Sama-sama Michelle. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus menang atas segala roh jahat dan kuasa iblis. Kita semua ini adalah pahlawan Kristus loh. Jadi kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita sendirian, kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus bersama dengan kita dan kita diberikan kuasa untuk kalahkan iblis. Ayo semua berdiri, kita mau pujikan lagu Aku Pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Wah Kak Michelle, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengerin firman Tuhan, lalu kita memuji Tuhan lagi. Nah, ibadah kita udah selesai hari ini. Kita tutup dulu dalam doa ya. Yuk adik-adik yang di rumah, kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh belajar, percaya, dan mengerti bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus sudah menang atas segala roh jahat. Maka kami tidak perlu takut lagi. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan setiap hari kami hanya di dalam penyertaan Tuhan. Berikan kami kesehatan ya Tuhan di masa-masa pandemi sekarang ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menjaga kami. Begitu juga dengan Papa dan Mama dan juga keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.